Haleluya. Shalom Alaikum. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 15 Juli 2023. Mari saudara, kita mau ucap syukur di dalam doa terlebih dahulu kepada Tuhan Allah kita dan mau memberi senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap bertahan dalam iman akan Kristus. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Kejadian 49 ayat 29 sampai dengan 32, dilanjutkan dengan bab 50 ayat 15 sampai dengan 26a, dan Injil Matius 10 ayat 24 sampai dengan 33. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku juga di sorga. Matius 10 ayat 33. Saudaraku yang terkasih, saya teringat beberapa tahun lalu, tepatnya di bulan Mei 1998 saudara, saat terjadi kerusuhan. Begitu banyak korban dari pihak non-muslim saudara. Banyak dari anak-anak Tuhan ingin menyelamatkan diri dengan menyangkal imannya. Mereka memasang sejadah-sejadah dan menuliskan ini rumah milik Haji Taslim. Sungguh menyedihkan sekali saudara. Sangat menyedihkan. Begitu takutnya kita sehingga menyangkal iman kita. Tidak berani mengakui Dia Tuhan Allah kita. Dikatakan Yesus di dalam Injil hari ini. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Matius 10 ayat 32 sampai dengan 33. Apa artinya mengakui Yesus di depan manusia? Artinya saudara, mengakui diri solider atau setia kawan, setia dan taat saudara. Tetap berpegang teguh berimankan kepada Yesus walau dalam situasi terjepit sekalipun. Setia dengan Yesus yang memanggil dan harus diikuti. Justru karena sang pengikut dan utusan berani menyatakan diri sebagai murid dan utusan Yesus yang mau solider dengannya, maka saudaraku yang terkasih, Yesus pun akan mengakuinya demikian. Kelak Dia akan mengakuinya di depan Bapaknya yang di sorga. Dengan demikian diakui sebagai murid Yesus dan utusannya di hadapan Bapaknya. Adalah kebahagiaan tertinggi seorang pengikut dan utusan Yesus. Jika ada orang yang menyangkal dirinya, saudara, berarti dia menyatakan dirinya tidak solider, tidak setia kawan dengannya, dan menyatakan diri tidak lagi punya hubungan dengannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka saudara-saudara yang terkasih, orang yang menyangkal Yesus di depan orang ini saudara, sehingga orang lain tahu bahwa dia tidak lagi hidup sebagai pengikut Yesus, akan mengalami akibat yang fatal. Sebab Yesus sendiri akan menyangkal dia di depan Bapaknya yang di sorga. Ini adalah kegagalan hidup terbesar bagi orang yang menyangkal Yesus. Kalau kita solider, saudara, tetap setia dan taat kepadanya, Dia sang baginda Tuhan kita, maka Dia akan selalu menyertai kita, saudara. Dia yang berkuasa atas kehidupan. Kenapa kita harus menjadi takut, saudara? Ingat ini, saudara. Dikatakan oleh Yesus, kita ini adalah makhluk berharga di hadapan Allah. Bukankah burung pipit dijual dua ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyaknya burung pipit. Wow, haleluya. Matius 10 ayat 29 sampai dengan 31. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan
baik jiwa maupun tubuh di dalam mereka. Matius 10 ayat 28. Perenungan pagi hari ini saudara hendak mengingatkan kepada kita semua sebagai pengikut Kristus untuk tidak takut dalam situasi apapun. Camkan baik-baik kata-kata Yesus hari ini. Jika kita ingin selamat, jika kita ingin mendengarkan kata-kata pengakuan Yesus atas diri kita di hadapan Bapanya di sorga, bahwa kita adalah para pengikut dan utusannya yang setia sampai kesudahannya, maka selama di dunia ini kita mesti terus berusaha dan berjuang untuk hidup dalam iman akan Yesus sampai mati. Janganlah kita tergoda oleh situasi dan kondisi dunia. Tetaplah setia dan taat. Kita mau memelihara iman kita sampai garis akhir, garis finish sebagai pemenang dalam pertandingan. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, dengan tetap setia dan taat saudara, kita tetap selalu mempertahankan iman kita. Kita mau tetap selalu tunjukkan jati diri kita sebagai pengikut Kristus di mana saja kita berada, dalam situasi dan kondisi apapun, sekalipun nyawa kita sedang terancam. Percayalah saudara, kesetiaan dan ketaatan kita diperhatikan oleh Tuhan Yesus Kristus, dan kita selalu dalam pemeliharaan dan perlindungannya. Tuhan Yesus, terangilah kami selalu di saat kami dalam ketakutan, di saat mendapat ancaman. Urapilah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, agar kami senantiasa dimampukan bertahan dalam iman kepada Engkau, dan dimampukan untuk tetap berani bersaksi kepada Engkau, tentang Engkau, Yesus Kristus Tuhan kami, kepada semua orang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alaikum.